Kalau pandangan aku yang sebagai perempuan ya kita harus bekali diri kita pertama dengan knowledge ya, seperti datang ke sini mendengarkan kakak-kakak ini berbicara based on their experience gitu, bisa dijadiin buku manual kalau itu terjadi sama kita, we know what to do. So I think knowledge is very important gitu, sangat penting buat kita untuk kita pegang, dan kita juga harus bisa ini sharing ke teman-teman yang mungkin gak datang ke sini. Jadi empowering sesama perempuan agar kita juga bisa tahu kalau terjadi sama kita langkah apa sih yang paling tepat gitu. Itu satu, dan kedua juga ketiga, sebagai seorang perempuan yang mungkin tadi di-mention bahwa pernikahan itu bukan solusi. Jangan sampai kita terjebak hanya dengan stigma masyarakat, keinginan orang tua, tapi kita harus berdayakan diri kita sendiri dulu. Kita harus utuh sebagai perempuan. Menurut aku tuh bukan hanya menikahnya ya, tapi segala hal ya. Bertemu dengan orang yang tepat itu adalah orang yang selesai dengan masalahnya, dan aku pun selesai dengan masalahku. Jadi jangan ketemu hanya untuk saling menyelesaikan masalah masing-masing. Tapi kita sebagai perempuan, kita tahu value kita tahu di mana kita stand, kita tahu di mana apa yang kita mau dalam hidup, dan sampaikan kepada pasangan, dan dia juga harus bisa menerima mimpi kita, dan begitu pula sebaliknya. Aku tuh aku tuh selalu merasa mungkin budaya timur ini banyak yang membuat posisi perempuan tuh selalu di bawah. Sebenarnya tidak salah, ada hal yang memang sebagai perempuan kita tidak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki. Tapi cara berpikir, cara melihat pandangan hidup, boleh dong setara, boleh dong kita punya value yang sama. I respect you, please respect me juga gitu. Jadi pada saat kita membangun sesuatu, kita tuh punya fondasi yang kuat gitu. Tidak hanya di hubungan pernikahan nantinya, tapi juga pertemanan, juga dalam pekerjaan, tapi sebagai lingkungan manusia, kita sebagai manusia kita juga bisa berinteraksi dengan lebih civilized gitu, lebih tentrem gitu, tidak memandang satu dengan lainnya tuh lebih kayak oh I'm better than you, you're nothing gitu. Aku bersama kamu karena aku menyelamatkan kamu gitu. Yang paling kerap terjadi di situasi hubungan tuh kan seperti itu ya. Jadi aku berharap kita sebagai perempuan jangan takut hanya karena budaya yang menganggap kita perempuan tuh harus selalu tunduk dengan sesuatu yang yang kita udah yakini bertahun-tahun gitu. Sebenarnya tunduk dengan culture yang bisa membuat kita lebih berdaya, why not gitu. Tapi pada saat kita tunduk dengan sesuatu yang hanya membuat kita jadi perempuan jadi lebih kecil, please know your value. Bisa beropini sesuai apa yang kita mau, tapi dengan cara yang benar, cara yang intelek, cara yang sopan, agar kita juga didengar. And our voice is very powerful. Kan kalau kata netizen, power emak-emak, the power of emak-emak, betul. The power of women gitu. Jadi buat aku itu sih paling penting, selesai dengan diri kita dulu sendiri, karena aku tahu kita adalah produk orang tua kita. Trauma-trauma yang dibawa orang tua kita, cara didikan orang tua kita, itu kadang-kadang tanpa kita sadari itu diwariskan ke kita. Dan ada hal yang kita rasa sekarang, aku pengen bermimpi memiliki ini dulu sebelum aku menikah, atau mungkin aku agak sedikit broad ya gitu, atau ada yang memutuskan aku mau berkarir dulu, atau aku mau yang lagi mungkin banyak perempuan merasa child free itu kayak jadi diomongin gitu. Padahal sebenarnya back again, it's about pilihan sebagai perempuan. Jadi aku pengen perempuan tuh berdaya dan punya pemikiran dan mimpi seluas-luasnya, agar kita bertemu juga dengan orang yang bisa menaikkan mimpi kita, menaikkan derajat kita, dan we have the mutual respect gitu. So when we're done with ourselves, please cari orang juga yang udah penuh dengan diri dia dan bisa saling menghargai sih. Yes. Aku setuju. Perempuan, saya seorang perempuan adalah Luna udah tua, itu satu. And again, saya bukan vampir, bukan vampir atau boneka Madame Tussauds yang ini. Kedua adalah menganggap saya sebagai seorang perempuan yang tidak laku.
karena saya belum memutuskan menikah di usia saya yang sudah 40 gitu. Jadi those are comments yang paling sering saya terima dan membuat saya itu jadi kadang-kadang sempat jadi kecil, sempat jadi kayak apakah benar saya nggak laku, mempertanyakan gitu. Tapi sebenarnya setelah saya pikir-pikir lagi, saya stay single until today is because pilihan saya. Yes. Karena saya tahu apa yang saya mau. Saya mau selesai dulu dengan diri saya sendiri. Saya punya cita-cita, saya punya goals yang saya pengen raih dulu sebelum saya berumah tangga. Jadi pada saat saya berumah tangga, kalau memang seizin Tuhan saya dapat jodoh yang pas, dan saya akan berumah tangga di saat yang tepat, di waktu yang saya rasa ini adalah yang tepat, saya tidak akan menyesali keputusan saya karena saya belum selesai dengan apa yang saya ingin lakukan gitu. Dan it's okay juga gitu. Jadi tidak membuat kalian atau kita sebagai perempuan less valuable gitu. Karena saya ngerasa bahwa perempuan di value apakah dia sudah sukses di umur 25, 26 harus punya apa ya? Punya pasangan, punya anak. Nanti kalau satu punya anak satu, kapan nambah satu lagi. Jadi itu very common gitu. Very common. Jadi kalau di saat melihat perempuan seperti saya yang sedikit menyimpang dengan pilihan saya yang dibuat oleh masyarakat sih menyimpang kan pilihan saya dianggap tidak seragam dengan yang lain. Iya, jadi karena kebanyakan di antara kita perempuan melakukan pengalaman hidup yang cukup seragam, jadi pada saat ada yang beda, sedikit berbeda itu dianggap sesuatu yang gila ya, oh my god, ya nggak. Padahal yang ngomong perempuan. Yes. And then what's wrong? Yeah, what's wrong? Gak ada yang Aku fine aja gitu loh. Aku nggak ngerasa ada yang kurang dalam hidupku. Yes. Sebagai perempuan, aku ngerasa yang kurang dalam hidupku kalau aku sakit dan aku nggak bisa berdaya. Aku ngelihat ibuku nggak happy, I want to make her happy. Aku merasa nggak berdaya kalau misalkan aku nggak berguna buat orang lain, atau aku nggak bisa menggunakan tubuhku yang sehat ini untuk sesuatu yang baik. Ya, itu aku ngerasa nggak berdaya. Tapi kalau berdasarkan pilihan, itu aku agak sedikit no. It's okay to be different. It's okay to be different. Rutin ya. Kemarin juga di kampus juga tuh. Jadi lagi ke kampus lagi. Jadi udah jadi pembicara seminar, jadi kampus. Hal apa sih yang Mbak? Jadi banyak memberikan dampak positif terutama untuk para mahasiswa juga, nggak sih kalian untuk lebih mandiri dalam berbisnis atau apa gitu? Ya pastinya ya, dan senang aja bisa sharing based on experience. Ya mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang pengen melangkah menjadi businessman ataupun apa ya. Maksudnya aku nggak bilang aku udah expert banget, tapi based on experience, based pengalaman yang udah pernah dikerjain ya, sharing itu aja sih. Respon teman-teman mahasiswa sendiri melihat artinya dihadiri oleh langsung Kaluna sendiri dalam ini. Semoga mereka senang ya, dan semoga terinspirasi ya. Ada niatan untuk menjadi dosen juga Kaluna? Oh enggak sih, belum karena belum ada waktu. Atau mungkin jadi speaker kan, kayaknya sekarang nih Mbak Luna banyak tampil di speaker kayak sharing session. Lama ya, mungkin nggak terlalu expose kan, kalau kalian wawancaranya soal gosip aja ya. Kalau yang penting-penting kan kayak diskusi gitu, jadi ya udah. Gimana tadi ikutan conference yang kali ini gimana? Seru banget, menurut aku sih kurang lama ya. Kalau aku lihat karena semua speakernya juga bagus-bagus bahannya, dan knowledge yang disampaikan juga menarik banget. Jadi melihat antusias yang datang di nonton, terus mereka juga banyak yang nanya dan nggak sampai kejawab semuanya. Jadi artinya kan ada ketertarikan dengan tema ini dan apa yang disampaikan. Jadi seneng aja gitu. Aku rasa kurang lama sih. Topik-topik Karena kalau interaksinya muncul dua arah gitu kan jadi seru, dan jadi terasa bahwa mereka tertarik nih dengan temanya. kalau sebagai speaker Kaluna sendiri lebih suka topik-topik yang seperti apa sih Kaluna? Ya seperti tadi aku suka gitu. Terus masalah entrepreneurship untuk yang pemula gitu, terus
sharing about empowerment, terus ya tentang hidup. Yang ringan aja. Biasanya kalau ada mau jadi speaker gitu, Kak Luna ada persiapan khusus nggak, kayak misalnya bikin apa kayak presentasi kan PPT gitu atau misalnya atau apa Kalau gimana? aku tuh tipenya yang lebih kayak ngobrol ya, lebih sukanya gitu. Tapi kalau ada tema spesifik biasanya aku riset dulu gitu, kayak oke, temanya tentang ini nih, misalkan ya tentang yang lumayan juga jadi pembicara tuh tentang sampah ya, isu-isu tentang lingkungan, sampah, environment, empowerment, terus juga entrepreneurship itu yang paling sering. Jadi kalau ada ibaratnya topik yang aku kurang paham di bidang aku, pasti aku di sana. Oke. Tapi biasanya ngambilnya yang kita deket ya, yang paham. Yang Oke, Kalau terima nanti kasih. kemarin yang